Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku sekalian kabarnya? Alhamdulillah dan sehat selalu ya. Baik nak, kita ketemu lagi di pelajaran kita ya nak, di level 1. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bangun ruang sisi lengkung salah tabung. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai bangun ruang siku, yaitu kerucut. Nah, di sini kita akan membahas jaring-jaring kerucut, kemudian kita akan menentukan luasnya, dan terakhir kita akan menentukan volume kerucut. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga kalian diberi kemudahan dalam berpikir dan dalam memahami materi kerucut ini. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita mulai ya. Sudah siap? Ya. Nah, yang pertama kita akan membahas jaring-jaring. Nah, silakan kalian perhatikan. Ini adalah bangun ruang kerucut. Sebelum kita bahas jaring-jaringnya, kita akan melihat dulu bahwa kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung. Mengapa sisi lengkung? Karena dia memiliki sisi yang salah satunya bentuknya melengkung. Nah, yang pertama dia ada sisi alas, yang kedua ini ada sisi lengkungnya yaitu selimutnya. Jadi, kerucut memiliki dua sisi. Pertama sisi alas, ya. Yang kedua adalah selimutnya, yaitu bidang lengkungnya. Nah, ketika kerucut ini kita buka, maka kita akan melihat jaring-jaring kerucut. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kita lihat. Nah, ketika dibuka, kita belah, kita akan buka. Bentuknya seperti ini. Ini namanya jaring-jaring kerucut, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Nah, yang ini adalah selimutnya berbentuk berbentuk juring lingkaran. Nah, dari jaring-jaring ini kita bisa menentukan luas selimut kerucut. Sudah siap anak-anak? Kita perhatikan ya. Nah, silakan kalian perhatikan. Nah, ketika jaring-jaringnya berbentuk alasnya berbentuk lingkaran, maka kita bisa menentukan bahwa luas lingkarannya adalah, nah seperti ini. Kalian lihat di gambarnya, ini adalah luas alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, maka luas kerucut atau luas permukaan kerucut itu adalah luas lingkaran. Luas lingkarannya ini ditambah luas selimut. Luasnya yang ya, ini namanya selimut tabung yang berbentuk lingkaran. Nah, keliling lingkaran seperti ketahui luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah bagaimana menentukan luas selimutnya. Nah, seperti yang kita ketahui, keliling alas adalah 2 pi R kuadrat. Nah, kelilingnya adalah keliling lingkar. Nah, silakan kalian perhatikan bahwa luas selimutnya merupakan luas juring pada lingkar. Nah, kita akan ketemu luas juring lingkarnya. Nah, akhirnya silakan kalian lihat di sini luas selimut kerucutnya kita akan ketemu pi kali S kali R
atau bisa juga Pi kali R kali S. Nah, yang mana yang S-nya? Nah, yang ini merupakan apotemanya atau kita bisa sebut sisi miring. Nah ya, oke. Maka kita bisa simpulkan ya, luas permukaan kerucut ya, yaitu tadi. Nah, luas lingkaran Pi kali R kuadrat, kemudian luas selimut kerucutnya kita tadi sudah dapat Pi kali R kali S. Ya. Jadi, ketika kita akan menghitung selimut kerucut saja, maka kita hanya menggunakan Pi kali R kali S. Tapi ketika kita mencari luas permukaan kerucut, maka semuanya. Jadi Pi kali R kuadrat tambah Pi kali R. Ini merupakan rumus luas permukaan kerucut. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kita menghitung volume kerucut? Sebelum kita ke volume, Ibu mengingatkan kembali bahwa luas permukaan kita akan menghitung permukaannya saja. Sementara jika kita mau menghitung volume kerucut, maka kita akan menghitung dalamnya atau isi dari kerucut tersebut. Nah, bagaimana cara menemukan rumus volume kerucut? Kita lihat tayangan berikut. Nah, ketika Ibu punya sebuah tabung dengan lingkaran tutup dan alas lingkarannya sama dengan sebuah kerucut. Nah, ketika isi dari tabung tersebut Ibu pindahkan ke kerucut, nah isinya kita pindahkan, maka kerucut ini akan penuh ketika isinya kita baru tuang 1/3-nya. Jadi kesimpulannya, apakah yang mana yang lebih besar, volume tabung atau volume kerucut? Kalau kerucut ini terisi penuh hanya 3. Nah, betul sekali, volume tabung lebih banyak atau lebih besar 3 kalinya dari volume kerucut. Nah, kita masukkan lagi, penuh lagi, kemudian yang terakhir. Nah, maka dari percobaan tadi kita dapat simpulkan bahwa volume kerucut hanya 1/3 dari volume tabung, ya Nak ya. Nah, volume tabung di pelajaran sebelumnya kita dapat yaitu Pi R kuadrat kali T. Maka volume kerucut 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, jadi volume kerucut 1/3 R kuadrat kali T. Bagaimana, Nak? Mudah kan dalam menentukan volume? Baik, untuk lebih memahami, kita akan membahas contoh soalnya. Baik, Nak, kita langsung mulai contoh soal yang pertama. Ya, panjang jari-jari alas kerucut 3 cm, tinggi kerucutnya 4 cm, Pi-nya 3,14. Hitunglah luas selimut kerucut. Yang kedua, luas permukaan kerucut. Nah, untuk menentukan luas kerucut,
kita akan tentukan terlebih dahulu panjang garis pelukisnya. Nah, kita bisa lihat kalian dalam gambar ini, ya. Nah, diketahui jari-jarinya adalah 3 cm, ini jari-jari kerucutnya, Nak. Kemudian tingginya 4 cm. Nah, yang belum diketahui adalah S atau garis pelukisnya. Ini dia nih, S ya. Nah, ketika kalian lihat di dalam gambar, maka ini kita akan membentuk suatu segitiga siku-siku, di mana S-nya ini merupakan sisi miringnya. Kelas 8 kita sudah belajar Pitagoras ya, Nak. Berarti kita cari S ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, sisi miring itu sama juga alas kuadrat. Di sini alasnya adalah jari-jarinya, kemudian tinggi kuadratnya. Kita langsung masukkan ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat berapa, Nak? Betul sekali, 9. Kemudian 4 kuadrat berapa? Betul sekali, 16. Maka kita bisa jumlahkan yaitu 25. S kuadratnya 25. Maka S-nya adalah akar 25. Iya, 5. Nah, kita akan menghitung luas selimut ya. Luas selimutnya itu yang ininya aja ya, Nak ya. Yang sisi lengkungnya saja ya. Rumusnya adalah Pi kali R kali S. Tadi kita silakan langsung kalian masukkan angkanya. Pi-nya berapa? Betul sekali 3,14. R jari-jarinya. Ya, jari-jarinya 3 cm dan kemudian S-nya tadi kita sudah cari 5 cm. Kita masukkan ya. Nah, 3,14 kali 3, jari-jarinya 3, kemudian S-nya 5. Cara menghitungnya, Nak, 314 kalian kali dengan 15. Dapat hasilnya adalah 4710. Nah, tadi ada 2 angka di belakang koma, maka kita taruh 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Ada pertanyaan? Baik. Langsung kita ke contoh berikutnya ya. Nah, tadi luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut yaitu luas selimut ditambah luas alas. Tadi luas selimut rumusnya Pi kali R kali S. Ditambah, nah luas alasnya karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Berarti kita tinggal masukkan ya, Nak, angkanya. Pi-nya 3,14, kemudian jari-jarinya 3, tadi S-nya dapat 5, ditambah 3,14 kali 3 kali 3. Nah, hasilnya cara menghitungnya 314, yang ini ya, Nak. Kita kali dengan 9, hasilnya 2826. 2826. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka kita taruh 2 angka di belakang koma. Nah, jadi hasilnya 28,26. Lalu kita jumlahkan ya. Jadi 75,36. Itu luas permukaannya. Bagaimana, Nak? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut contoh yang kedua ya. Nah, sebuah es krim dimasukkan dalam wadah yang berbentuk kerucut dengan diameter 5 cm dan tinggi 15 cm. Hitunglah volume es krim dalam wadah tersebut. Nah, sebelum kita menghitung, kita tulis dulu, Nak, apa yang diketahui dari soal. Diameter 5 cm, berarti kita tulis D sama dengan 5 cm. Berarti jari-jarinya 2,5 cm, karena jari-jari itu setengahnya diameter, kemudian tingginya 15 cm. Ditanya volume. Nah, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, volume kerucut adalah 1/3 Pi R kuadrat T. Kita masukkan angka-angkanya ya. Nah,
1/3 kali 3,14 kali 2,5 kali 2,5 kali 15. Nah, di sini, Nak, kita bisa permudah, ternyata 15 ini bisa dibagi dengan 3. Maka kita bisa coret 15 dengan 3, yaitu 15 dibagi 3 berapa? Dapat 5, ya. Nah, nanti kita hitung berarti 3,14 kali 2,5 kali 2,5. Nah, dikali nanti hasilnya ini 5. Nah, dapat hasilnya 98,125. Kenapa ada 3 angka di belakang koma? Sebenarnya nanti ini ada 4 nih, ya. 1, 2, 3, 4 nih hasilnya ada 0-nya di sini. Jadi hasilnya 98,125. Bagaimana, Nak? Ada pertanyaan mengenai luas permukaan dan volume? Untuk lebih memahami lagi, nanti kita akan latihan ya di Zoom Breakout. Itu saja dari Ibu. Sekian untuk materi kerucut, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ucapkan dengan kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.